Selamat pagi semuanya, selamat datang di acara menjaga komunikasi efektif dengan pasien, kiat sukses untuk meningkatkan pelayanan mutu rumah sakit dan klinik. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pagi ini dalam acara ini, serta salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita masih bisa berkumpul pada acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara, kita akan membaca doa Al-Fatihah untuk saudara kita yang mengalami musibah di Cianjur. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dengan menjaga komunikasi efektif dengan pasien, kiat sukses untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan klinik, dengan tujuan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu rumah sakit dan klinik dengan penyelenggara tim mutu dan tim diklat RSI Al-Fauzan, yang acara ini diadakan online dan offline akan segera dimulai. Terima kasih atas kedatangannya kepada Dr. Basuki Supartono, SPOT FICS Mars sebagai pengawas RSI Al-Fauzan. Kemudian kepada Dr. Prita Kusuma Ningsi, SPOG sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Fauzan. Terima kasih atas kedatangannya kepada Dr. Sarah Kauro sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Dan terima kasih kedatangannya kepada Dr. Niken Sasadara Sasmita, MedCom, sebagai narasumber pada pagi hari ini. Selamat datang juga kepada karyawan Rumah Sakit Al-Fauzan, karyawan klinik Al-Fauzan, dan karyawan klinik BSMI Klaten. Untuk acara pada pagi hari ini akan dibuka dengan pembukaan jam 10, dilanjutkan dengan sambutan pengawas, kemudian sambutan direktur, lalu dilanjutkan pemaparan materi dan diskusi. Untuk acara pertama, kita akan langsung kepada sambutan pengawas RSI Al-Fauzan, Dr. Basuki Supartono, SPOT FICS Mars. Kepada Dr. Basuki, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, kan direkam. Karena Dr. Basuki berhalangan hadir pada pagi hari ini, beliau sudah merekam sambutan, akan kita dengarkan untuk sambutannya. Dimulai. sebagai pemaksata kegiatan kali ini bersama Dr. sebagai Direktur Rumah Sakit Al-Fauzan yang saya banggakan adalah Rumah Sakit Al-Fauzan dan para peserta pelatihan komunikasi. Kita nama Rumah Sakit kami terima kasih kepada narasumber itu Dr. Niken atas luang waktunya memberikan pendekatan pengetahuan dan keterampilan khusus komunikasi. Komunikasi sangat penting, banyak masalah-masalah di dunia ini, baik di rumah sakit, di keluarga, di masyarakat, bahkan di dunia itu sebetulnya adalah masalah komunikasi. Termasuk perang antara Ukraina dan Rusia itu justru juga masalah komunikasi. Tidak ada masalah yang tidak dapat terjadi dengan signifikan. Pertanyaannya, kegiatan ini sangat penting dilakukan, dinikmati, dimanfaatkan sebagai pelajaran perbaiki produktivitas
bahwa berhubungan dengan hak kita. Sekali lagi, semoga Allah meridhoi kepada kita. Sebenarnya kita di kita dan meningkatkan jalan sama kita dan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu. Terima kasih. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Basuki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Fauzan kepada Dr. Berita Kusumaningsih SPOG. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bertemu, diberi kesehatan, dan diberi keringanan langkah untuk menghadiri acara yang penting ini. Terima kasih Mbak Zahra atas waktu yang diberikan kepada saya dan juga Tersarah selaku moderator dan Dr. Niken selaku pemberi materi. Saya sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Fauzan merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena kerja keras panitia untuk mewujudkan acara ini. Seperti tadi yang sudah diberikan arahan dari pembina sakit bahwa memang komunikasi ini adalah sesuatu yang penting. Komunikasi bukan hanya kepada pasien saja, tetapi juga kepada antar sejawat, baik dokter dengan dokter, dokter dengan perawat, dokter dengan bidan, maupun juga dengan karyawan non medis yang lain. Ini semua tentu membutuhkan jenis-jenis komunikasi yang berbeda. Komunikasi dengan pasien berbeda dengan komunikasi dengan sejawat. Demikian juga dengan jenis-jenis karyawan atau petugas yang lain. Itu tidak begitu saja terjadi secara alamiah, tetapi ada ilmunya. Selain itu, kita juga bisa dan wajib sebetulnya untuk tetap berdakwah kepada pasien, karena rumah sakit ini adalah rumah sakit Islam. Ya. Mohon maaf Dr. Niken, jadi saya agak sedikit spesifik. Ya. Kita sebagai tenaga kesehatan tidak hanya mengurus pasien atau menata laksana pasien dari segi kesehatannya saja atau dari penyakitnya saja, tetapi ada juga faktor-faktor non medis yang tetap harus kita sampaikan kepada pasien, karena bagaimanapun juga itu termasuk menunjang kesembuhan. Itu yang saya harapkan. Semoga kepada para staf yang mengikuti acara ini bisa menyerap dengan baik, dan saya harapkan aktif bertanya. Saya beritahukan juga kepada Dr. Niken bahwa ada peserta dari Klaten. Dari Klaten ini adalah tim dari klinik BSMI. Klinik Bulan Sabit Merah Indonesia yang merupakan rekanan. Ya. Jadi kami ini yang merupakan rekanan BSMI. Jadi semoga mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Baiklah, saya mengucapkan selamat mengikuti dan semoga acara ini diberkahi, dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Niken yang telah menyempatkan untuk memberikan materi. Semoga acara ini berkah dan juga bagi pemateri maupun peserta bisa menjadi amal jariah. Terima kasih sekali lagi.
Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Prita atas sambutannya. Kita akan langsung ke acara utama, pelatihan internal, melaksanakan komunikasi efektif antar staf, teman sejawat, dan pasien, strategi untuk meningkatkan mutu pelayanan di RS dan klinik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan. Sebentar saya potong dulu, saya izin meninggalkan acara ini dulu ya, karena saya kebetulan ada acara lain. Ya. Semoga nanti saya bisa bergabung kembali. Ya, terima kasih. Acara ini akan dipandu oleh moderator Dr. Sarah Kauro, seorang dokter lulusan Universitas Yarsi yang saat ini menjabat sebagai KNMed RSIA Al-Fauzan, Ketua Komite Mutu RSIA Al-Fauzan, PIC Vaksinasi COVID RSIA Al-Fauzan, PIC Klaim COVID RSIA Al-Fauzan, Konselor Laktasi RSIA Al-Fauzan, dan juga PIC Vaksinasi Internasional Klinik Amalia Medical Center. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa kirim melalui chat atau di akhir acara bisa raise hand, karena akan ada door prize untuk penanya terbaik, jadi dimohon untuk partisipasinya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Dr. Sarah. Dr. Sarah, waktu dan tempat. Terima kasih Mbak Zahra sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya kepada teman-teman sekalian di tenda walaupun panas-panas ini. Kita akan melaksanakan acara pelatihan internal. Dari saya sendiri sebagai tim mutu, kalau misalnya belum kenal, di rumah sakit Al-Fauzan ini kita ada tim mutu yang ketuanya adalah saya, dibantu dengan anggota-anggota saya, Mbak Zahra dan juga bidan dia. Nah, kami sebenarnya sudah melakukan penilaian mutu secara internal, secara terus-menerus, tetapi tidak diberitahukan secara langsung. Kenapa? Karena kalau diberitahukan secara langsung, maka mutu itu akan turun. Jadi kita biasanya seperti intelijen ya, kita menilai teman-teman secara diam-diam gitu. Bagaimana sih kebersihan mencuci tangan, memakai APD, ya, dan juga komunikasi kepada pasien. Nah, jadi latar belakang diadakannya acara ini sebenarnya slide Mas. Nah, kalau kita lihat ini merupakan hasil evaluasi atau penilaian pasien kepada staf medis dan juga karyawan di Rumah Sakit Al-Fauzan. Ini ada dari 100% ada penilaiannya adalah 8%-nya adalah kurang cepat, kurang profesional, dan kurang komunikatif. Dan ternyata pada beberapa saran, ini banyak yang mengatakan bahwa kurang memberikan pesan atau kurang memberikan informasi yang tepat kepada pasien ataupun pengunjung rumah sakit. Karena alasan inilah, akhirnya kami dari tim mutu memutuskan untuk mengadakan seminar komunikasi efektif ini. Jadi saya harap kepada teman-teman dari rumah sakit dan dari klinik baik Al-Fauzan maupun BSMI bisa mengambil manfaat yang akan oleh karena itu kita langsung saja ke acara inti. Sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu Dr. Niken untuk CV-nya. Narasumber kami ini adalah Dr. Niken Sasajara Sasmita M. Medcom. Beliau adalah dokter lulusan dari Universitas Airlangga. Dan juga baru saja mendapatkan gelar ya lulusan Master Program Studi Media dan Komunikasi dari FISIP Unair. Saat ini juga sebagai praktisi komunikasi kesehatan di bidang kehumasan, advokasi dan videografi, dan juga sebagai tim dokter di UNESA Surabaya, juga sebagai tim Satuan Mitigasi Krisis Center UNESA, juga sebagai tim mentor Pertamina Foundation, tim Humas Unair 2019, saat ini juga sebagai Kepala Pemasaran Rumah Sakit Unair, dan yang terakhir sebagai tim komunikasi publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya. Yang insya Allah materinya akan sangat bermanfaat ya, karena beliau juga sudah sangat berpengalaman di bidang komunikasi ini tersebut. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita sambut Dr. Niken dan langsung memulai
untuk pelatihan internal saat ini. Pada Dokter Niken, sinyalnya Dokter Sarah udah putus-putus ya. Saya izin mulai aja. Suara saya kedengeran jelas ya, Dokter Sarah? jelas Dok. Oke, terima kasih Dokter Sarah. Salam hormat kepada Ibu Direktur Dokter Trita, kepada pemilik rumah sakit, tim BSMI, dan segenap tim ya dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Fauzan. Terima kasih kesempatannya. Kita nanti sharing aja. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. Niken, praktisi komunikasi kesehatan, yang nanti kita akan sharing ya tentang komunikasi efektif. Kenapa sih kok sampai masuk di standar akreditasi gitu ya? Karena memang komunikasi efektif ini salah satu indikator keberhasilan dari pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Karena kita ini kan kalau kerja itu harus berorientasi pada pasien ya, dengan kepuasan pasien, karena halo, tes, suara saya masuk ya? Maaf, Masuk Dok, sudah. maaf terputus. Nah, jadi untuk mengasah lagi kemampuan komunikasi, kebiasaan komunikasi, karena kita tiap hari ngobrol sama pasien, ngobrol sama sejawat, ngobrol sama teman-teman di pelayanan ya, baik itu teman-teman medis, dokter, perawat, fisioterapis, dan sebagainya, maupun teman-teman yang ada di garda depan pelayanan, yaitu ada pendaftaran, ada teman-teman rekam medis, ada juga teman-teman dari kasir, dan sebagainya. Izin saya share screen tentang komunikasi efektif ya. Oke, jadi sebentar. Nah, ini ada quote yang bagus ya dari salah satu pakar komunikasi juga, bahwa ternyata seorang tenaga kesehatan yang cakap ini kalau dia punya kemampuan komunikasi yang oke juga, itu dia juga bisa menenangkan pasiennya gitu, karena keluarga pasien itu sedang dalam keadaan psikisnya nggak sehat juga gitu. Jadi yang nggak sehat bukan hanya badannya tapi jiwanya juga. Karena apa? Mereka itu datang ke kita dalam keadaan sakit, pengen sembuh gitu ya, harapannya gede banget gitu. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi, menyampaikan sebuah penyakit, menjelaskan tindakan apa yang akan kita beri, itu juga harus dimiliki oleh kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, ini fakta lain yang lebih menarik lagi. Ini juga dikemukakan berdasarkan penelitian ya sama Hippocrates, ini ahli komunikasi juga, bahwa ternyata itu pasien yang lagi sakit, mau sakit berat, sakit ringan gitu ya, kalau ke kita, itu bisa aja dia sembuh bukan karena obat, tapi karena kita itu melayani dengan baik, kita senyum gitu ya, kita menjelaskan dengan enak gitu ya. Mereka mood-nya itu jadi balik lagi gitu. Sakitnya itu secara psikis itu akan teredam gitu sama kebaikan kita. Karena kita ini kalau di mata pasien, tenaga kesehatan siapapun ya, mau dokter, perawat dan sebagainya, itu dalam tanda kutip dewa penolongnya pasien gitu, tangan panjang dari Allah untuk
membantu menyembuhkan gitu ya. Jadi sebenarnya kepercayaan dari pasien itu udah ada, tinggal kita yang memanfaatkan itu dengan baik. Dengan cara bagaimana? Menjelaskan ke mereka, menyapa dulu gitu ya. Terus ditanya sakitnya apa. Dengan itu tadi bahasa-bahasa tubuh yang membuat pasien itu nyaman gitu. Jadi obat itu sebenarnya nomor sekian ya. Yang paling penting adalah ketika pasien itu datang ngelihat kita, moodnya baik, insya Allah nanti kalau kita mengobati, katakanlah dia butuh terapi gitu, itu akan lebih mudah sembuhnya daripada ketika pasien datang gitu ya, misalnya kalau di IGD gitu. Aduh, ini kayaknya triasenya cuma hijaunya, ngapain sih Bapak kesini, besok aja balik ke poli gitu. Udah ngomel-ngomel gitu kitanya ya, karena pasiennya mungkin banyak gitu. Pasien yang awalnya cuma sakit pilek itu jadi kayak nambah sakit kepala, nambah pusing gitu ya, pengen marah-marah, tensinya jadi tinggi gitu. Jadi penyakitnya malah nambah kalau misalnya kita itu greetingnya atau penyebutannya tidak baik. Jadi sekali lagi kunci sembuhnya pasien itu salah satunya ada di kita tenaga kesehatan dalam menyampaikan atau menyambut si pasien ketika pasien itu datang. Nah, ini penelitian lain. Jadi ada seorang ilmuwan, dia tuh meneliti dengan kesimpulan bahwa ternyata obat yang paling efektif itu si tenaga kesehatan itu sendiri ya, jadi bukan tablet, bukan sirup atau medikamentosa lainnya gitu. Jadi dia ini melakukan penelitian, ada pasien itu dikasih obat tapi placebo. Placebo itu isinya nggak ada, jadi kapsul kosong gitu. Lalu dikasih ke pasiennya, pasiennya dibilang ini obatnya bakal manjur, kamu bakal sembuh, tenang ya, harus patuh minum obatnya. Ternyata setelah itu kecemasan, terus rasa nyeri pasien, tensinya pasien tuh menurun gitu. Padahal obatnya nggak ada isinya sama sekali. Gitu. Jadi terbukti bahwa komunikasi itu juga salah satu faktor penting untuk kesembuhan si pasien. Nah, kita bicara tentang hambatan komunikasi. Apa sih yang kadang itu bikin pasien itu nggak menangkap apa yang kita informasikan, gitu ya? Tidak menangkap penjelasan kita, gitu. Biasanya salah satu yang paling sering adalah dari kendala bahasa, gitu. Ada pasien-pasien dengan ras tertentu, gitu ya. Kalau saya ini di Surabaya banyak ras Madura yang dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Dan sebaiknya mungkin kalau di Jakarta gitu ya ada pasien Jawa tapi nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Biasanya tuh bahasa Jawa yang halus banget. Nah itu biasanya ada kendala-kendala seperti itu membuat pasien itu jadi nggak ngerti penjelasan dokternya dan akhirnya kalau nggak ngerti dia udah bete gitu. Aduh ini dokternya ngomong apa sih? Aku mau diapain sih? Obatnya harus diminum kapan? Nah, kalau udah ada barier atau pagar-pagar kayak gitu, biasanya pasien tuh jadi senewan gitu ya, nggak tenang. Akhirnya juga itu akan menghambat pemeriksaan kita, terus diagnostik, bahkan sampai obat-obatan nanti bisa-bisa dia nggak minum gitu. Dan yang lebih jauh lagi akan berpengaruh pada institusi kita, nama rumah sakit kita jadi nggak baik gitu ya, mereka nggak akan balik lagi dan parahnya, tapi semoga nggak terjadi ya, mereka akan cerita tuh ke orang lain, ke customer lain gitu bahwa, aduh rumah sakit ini nggak enak gitu. Nah itu jangan sampai terjadi ya, hanya karena suatu hambatan komunikasi yang harusnya bisa kita cegah. Gitu. Nah kendala bahasa lain tuh biasanya kita nggak ngeh nih. Kita sebagai tenaga kesehatan udah biasa ya ngomong infus atau ngomong injeksi gitu ya. Bu, kita mau injeksi dulu ya. Pasien tuh nggak ngerti artinya injeksi itu apa gitu. Jadi gunakanlah bahasa yang awam, yang bisa dimengerti oleh publik, oleh masyarakat biasa. Misalnya, Bu, permisi kita mau suntik dulu, mau masukin obat dulu, caranya lewat pembuluh darah yang kecil-kecil di tangan gitu. Jadi sebaliknya jangan menjelaskan misalnya, Bu, saya mau injeksi dulu ya lewat vena. Nah, itu pasti nggak ngerti gitu. Kalau udah nggak ngerti, itu tadi akibatnya kita jadi nggak bisa lancar dalam
memberikan terapi atau memberikan tindakan-tindakan yang lain gitu ya. Terus hambatan yang lain nih, ada yang jadi hambatan, yaitu adanya kepercayaan ya. Sekarang nih pasien ini pinter-pinter. Jadi pertama itu kalau cari informasi dia sakit apa, obatnya apa, atau harus diapain, biasanya kalau zaman dulu tuh ke dokter ya. Kalau sekarang ya dia tanya Google, kemudian Google ngasih lah tuh informasi, ada pengobatan alternatif, pengobatan tradisional, dan sebagainya. Barulah kita sebagai dokter atau sebagai rumah sakit atau sebagai fasilitas layanan kesehatan dijadikan sebagai second opinion. Mereka biasanya nanya, ini benar nggak sih kalau diobatin ini bakal sembuh dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada kepercayaan-kepercayaan itu, sebaiknya boleh dijelaskan, tapi tidak ikut percaya. Tapi jangan juga membantah, karena sekali lagi biasanya pasien kalau kayak gitu tuh mencari second opinion gitu. Jadi kalau misalnya kita membantah, mereka akan punya pagar lagi. Wah, dokter ini nggak pro aku nih. Nah, dia malah bakal pergi dan nggak percaya sama kita. Gitu. Kemudian adanya hambatan yang lain yaitu sifatnya yang diskriminatif gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh banyak banget ya, kita nggak bisa pungkirin banyak rumor dan benar-benar terjadi. Kalau pasien VVIP duluan gitu ya, pasien BPJS nanti gitu. Nah, ini juga salah satu hambatan komunikasi. Jadi adanya stigma atau ban atau apa ya, cap seperti itu, pasien-pasien tuh kalau yang BPJS gitu ya, ngerasa aduh aku di nomor 2 kan, dia udah BP duluan. Ketika moodnya turun, itu sekali lagi juga akan menjadi hambatan kita dalam mengedukasi pasien gitu. Terus misalnya nih pasien asuransi, kalau komunikasi sejawat nih, ada sejawat yang nggak mau ngisi klaimnya misalnya. Nah itu juga akan menjadi hambatan di sebuah institusi gitu ya. Udah nggak bisa dihubungin gitu, nggak mau ngisi dan sebagainya. Itu juga salah satu hambatan gitu. Terus pasien-pasien VVIP misalnya, mereka itu harapannya tinggi banget gitu. Harapannya tinggi, komplainnya tinggi, jadi kita pun biasanya semacam kalau bahasa Surabayanya tuh senggol bacok gitu, salah dikit itu mereka udah menjadikan itu sebagai sebuah perkara yang besar gitu. Tapi itu semua bisa kita redam dengan itu tadi, komunikasi yang baik, perilaku yang baik gitu ya, memberikan sambutan yang baik kepada pasien supaya pasien itu puas gitu. Kalau pasien moodnya udah baik, sekali lagi mau kita apain aja tuh mereka mau gitu. Misalnya kita sarankan diagnostik gitu ya, pemeriksaan ini, mereka bakal nurut gitu kalau moodnya udah oke gitu. Sebaliknya kalau misalnya moodnya jelek gitu, kita mau usul Pak, Bu, ini ada pemeriksaan lanjutan ya, pemeriksaannya agak banyak gitu. Udah gitu aja, terus centang labnya tuh banyak banget. Mereka pasti bete, aduh ini periksa apa aja, nggak ngerti, bakal ditusuk-tusuk, ada yang disogok gitu ya kalau suatu ya. Terus bayarnya mahal. Nah itu kalau misalnya nggak dijelaskan dari awal, itu akan jadi momok bagi kita sebagai pelayan kesehatan dan juga fasilitas layanan kesehatan itu sendiri, baik klinik maupun puskesmas gitu ya. Jadi sekali lagi, insya Allah mudah ya menjelaskan ke pasien dengan sabar gitu ya, teduh gitu. Kita harus bisa megang moodnya pasien dulu gitu. Kemudian hambatan yang lain ini biasanya kalau misalnya teman-teman BSMI nih ya sering ya bantu di kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal atau masif ya. Jadi pasiennya banyak banget ya, waktunya jadi terbatas untuk jelasin ke pasien gitu. Nah, kadang waktu yang terbatas nih kita secara nggak sengaja ternyata jelasinnya tuh singkat banget ke pasien. Padahal sekali lagi pasien itu butuh banget untuk dijelaskan penyakitnya apa, terus habis ini dia bakal diapain gitu ya. Termasuk ketika misalnya nih kalau kita antar sejawat tuh kalau operan. Nggak kerasa ya kalau operan ternyata jamnya singkat banget, terus dalam tanda kutip menganggap itu sudah ngerti gitu ya. Jadi operan ala kadarnya aja. Padahal kalau misalnya operansif,
atau operan tugas gitu ya, itu harus dijelaskan dengan baik, dengan tenang gitu ya, supaya nanti pelayanan yang selanjutnya itu bisa dilanjutkan dengan prima juga gitu dan tidak membuat pasien kecewa. Nah, jadi keadaan-keadaan ini juga harus jadi antisipasi kita semua dalam melayani pasien. Nah, ini ada teori dari sosiologi ya. Jadi melalui pendekatan sosial ya, karena manusia ini kan hakikatnya makhluk sosial ya, pasti membutuhkan orang lain, termasuk kita sebagai tenaga kesehatan itu dibutuhkan mereka, kita juga butuh mereka gitu, karena itu juga bagian dari profesi kita. Jadi harus sama-sama saling membantu, mengayomi gitu ya. Nah, ini kalau dari pendekatan sosial ya, ternyata orang-orang yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, baik itu pasiennya, baik itu dokternya, perawatnya, kasirnya gitu ya, dia itu akan memberi makna yang berbeda terhadap penyakit fisik dan psikologis yang sama. Jadi gini, ada ras-ras tertentu yang menganggap sakit pusing aja itu kayak dipelet gitu. Nah, sama kita yang well educated gitu ya, menganggap bahwa misalnya pusing itu hanya dari sebuah pikiran, atau mungkin pusing itu kalau pakai ilmunya bedah saraf bisa karena tumor dan sebagainya, sehingga bisa ditangani secara medis gitu. Nah, dengan adanya latar belakang ini, itu kita juga harus memiliki cara-cara komunikasi yang unik dan berbeda, harus tricky, harus punya cara yang bisa masuk ke mereka gitu, jangan sampai mereka punya pagar dulu gitu. Misalnya nih kayak tadi yang punya anggapan bahwa pusing itu karena makhluk halus dan sebagainya gitu ya, langsung kita todong dengan pengobatan medis. Kita masuknya pelan-pelan gitu ya, bahwa sakit ini biasanya karena ini itu kita jelaskan. Dan kalau misalnya kepercayaan mereka tidak mengganggu pengobatan kita, itu jangan terlalu dipermasalahkan. Pokoknya kita pastikan bahwa terapi dari kita itu bisa baik gitu ya. Jadi termasuk juga latar belakang, katakanlah kalau di RSIA itu kita ambil contoh hamil gitu ya. Orang hamil itu minum dengan hijau gitu, bahwa itu sudah masuk budaya turun temurun gitu, bahwa dengan hijau itu nanti anaknya putih lah dan sebagainya. Nah, itu untuk mengedukasi, untuk menyampaikan itu juga harus dengan cara-cara yang bagus gitu. Jangan sampai kita melukai mereka dan mereka memilih dengan hijau daripada terapi-terapi kehamilannya gitu ya. Dan itu sangat-sangat berpengaruh untuk pengobatan pasien. Kemudian yang namanya komunikasi itu tidak hanya kita bicara ya teman-teman, jadi komunikasi itu juga sifatnya mendengar, memahami gitu ya. Dan ini komunikasi nonverbal yang bisa kita gunakan untuk bisa menaikkan mood pasien gitu, menjadikan mood pasien menjadi baik gitu dan lebih menerima kita gitu ya. Kalau misalnya kita menjelaskan gitu ya, kalau misalnya sama-sama mahram boleh kita menjelaskan sambil kita sentuh dia, kita rangkul dia gitu ya, terutama kalau ibu-ibu baby blues yang stres banget aslinya nggak keluar gitu ya, kita keluarkan empati kita dengan menyentuh mereka, memeluk mereka, sabar ya Pak Ibu gitu, itu akan membuat dia bisa lebih menerima edukasi kita. Kadang kan kita tuh enak banget ya ngomong, ASI tuh nanti kalau diisep terus bakal keluar terus, sudah tenang aja deh. Terutama pada ibu-ibu yang punya anak tuh baru pertama kali gitu. Itu sangat susah banget diterima gitu. Nah, dengan pendekatan-pendekatan seperti ini bisa sangat-sangat membantu mereka untuk merasakan empati dari kita, dan juga nanti dia akan lebih menerima untuk mencoba saran-saran dari kita gitu ya. Jadi kalau misalnya dia cerita, kita boleh tuh, oh gitu ya, gitu. Dengan kita mangguk-mangguk gini ya, mantuk-mantuk gitu, mereka sudah merasa didengarkan oleh kita, walaupun kalau kita nih rasanya udah biasa banget ya dengar keluhan
ibu kesulitan menyusui itu ya itu aja, tapi bagi pasien kita kesulitan menyusui itu kayak musibah yang sangat besar gitu bagi mereka, karena mereka ingin berhasil menyusui anak-anaknya gitu, dan indikator keberhasilan mereka itu juga kadang kan masih tidak tepat ya. Kalau kita kan indikator keberhasilan menyusui itu biasanya pokoknya anaknya tampak kenyang dan sebagainya. Kalau mereka tuh, kok anakku jadi nggak gembul sih dan sebagainya gitu. Nah itu juga yang harus kita luruskan. Tapi sekali lagi kita harus menjadi pendengar yang baik untuk pasien kita, gitu ya, dengan memberi respon-respon dalam bentuk komunikasi nonverbal ini. Terus kita kalau menjelaskan juga dengan ada suara yang menenangkan gitu, yang lirih gitu ya, jangan marah-marah gitu. Jadi nggak boleh yang, Bu, udahlah Bu, pokoknya sabar aja. Ya, kayak gitu nanti pasiennya lari ya kalau kayak gitu karena merasa nggak punya teman gitu, nggak ada yang dengerin dia gitu. Padahal itu balik lagi obatnya itu sebenarnya kadang cuma sikap welcome kita sendiri ke pasien gitu ya. Jadi nggak perlu yang obat aneh-aneh gitu. Kalau mereka udah nyaman sama kita, insya Allah biasanya sembuhnya makin cepat gitu. Terus raut wajah kita gitu ya, itu sangat-sangat mempengaruhi psikis pasien gitu ya. Kemudian sikap dan tindakan kita, misalnya kalau kita mendengarkan pasien tuh ya jangan HP-an gitu ya, jangan ngobrol sama temennya gitu ya. Itu bentuk-bentuk tindakan yang menunjukkan bahwa kita respect sama pasien. Termasuk juga kalau misalnya kita konsul atau rawat bersama atau ngobrol sama sesama perawat, sesama dokter gitu ya. Mestinya kalau misalnya ngobrol, kita taruh dulu HP kita supaya kita fokus dan informasinya juga bisa kita terima secara baik gitu. Tidak mencelakakan pasien. Kemudian komunikasi nonverbal yang nggak kalah penting nih, tata ruang. Jadi interior ruang praktek, interior ruang rawat inap, ruang IGD itu juga sangat memberi pengaruh pada si pasien gitu ya. Kalau ruangannya cozy, adem gitu ya, mereka juga akan jadi adem. Sebaliknya kalau misalnya ruangnya sumuk, pasiennya banyak banget, dempet-dempetan gitu sampai di lorong, itu akan membuat komunikasi kita terhambat juga gitu, karena mood pasien udah jelek gitu ya, kok umpel-umpelan gitu. Itu juga hal-hal yang memberi pengaruh kepada keberhasilan komunikasi kita gitu. Nah, sekarang ngobrolin tentang informasi ya. Sekarang ini zamannya era digital di mana mereka pinter banget browsing, gampang banget cari rumah sakit yang oke di mana gitu ya, dokter yang baik itu siapa gitu ya. Jadi acuan mereka itu ya itu dulu gitu. Kita sebagai rumah sakit, sebagai dokter, sebagai perawat itu menjadi pilihan-pilihan yang mereka tunjuk. Gimana biar kita dipilih gitu. Kita harus mempunyai sikap yang baik, komunikasi antar teman itu baik, komunikasi kepada pasien itu baik, dan juga komunikasi ke publik itu juga harus baik gitu. Promosinya juga harus oke gitu ya. Promosi, edukasi, terus marketing itu juga bentuk komunikasi kita kepada masyarakat bahwa oh ini loh ada rumah sakit Al Fauzan yang bisa melayani secara prima gitu ya, sudah terstandar akreditasi dan sebagainya. Oh ini loh ada BSMI yang selalu sigap ketika misalnya ada bencana dan sebagainya, siap menolong gitu. Itu juga bentuk-bentuk sumber informasi yang harus kita sajikan ke masyarakat gitu ya, karena mereka itu juga punya hak untuk memilih ya, mereka mau sama dokter siapa, mau berobat di mana gitu. Itu merupakan hak pasien dan diatur undang-undang gitu. Jadi kita nggak bisa mengarahkan pasien banget kalau harus ke layanan kita gitu. Dan sekarang ini eranya kan literasi digital ya, jadi mereka pinter banget cari informasi. Cuma yang jadi PR kita sebagai pelayan kesehatan dan juga fasilitas layanan kesehatan adalah ini menyajikan informasi-informasi yang valid gitu. Jangan sampai kalah ngebut sama hoax-hoax yang ada gitu. Jadi kita harus jadi sumber utama yang yang ditangkap oleh si pasien gitu ya. Jangan hoax-nya duluan gitu. Kayaknya kalau sekarang hoax-nya makin marak ya, makin rame gitu. Sedangkan informasi yang benar itu masih sedikit, kita masih terlalu sibuk melayani pasien di tempat kita sendiri gitu.
belum sampai memperhatikan ini. Gitu. Nah, solusinya bagaimana? Jadi, untuk bisa dekat dengan pasien, kita juga tentunya harus belajar sosial budaya mereka. Mereka itu dari ras apa. Kalau mohon maaf, misalnya pasiennya menengah ke bawah, tentunya menjelaskan ke mereka itu berbeda ya dengan kita menjelaskan ke pasien yang well educated gitu, misalnya yang tersohor gitu ya, itu beda. Gitu. Bukan kita membeda-bedakan, tapi kita harus pakai cara yang berbeda supaya nanti tujuannya itu bisa sama-sama tercapai, yaitu pasiennya jadi puas. Gitu. Terus jadilah pendengar yang baik dengan cara melibatkan mereka. Jadi kita dengarkan mereka dulu. Terus nanti dikembalikan lagi pilihan ke mereka, mau apa enggak, kayak gitu ya. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik, dan ketika menjelaskan juga hindari istilah-istilah medis. Kita harus terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih awam yang bisa dimengerti oleh mereka. Kemudian kita harus rendah hati, walaupun kita ini dalam tanda kutip dibutuhkan mereka karena mereka sedang sakit ya, mereka nyari kita, tapi kita harus tetap rendah hati dan menghormati pasien. Kemudian termasuk kalau misalnya kita konsul ya, kalau katakanlah kita jadi kepala ruangan atau kita jadi DPJP gitu ya, jangan sampai title-title itu membuat kita jadi nggak bisa berkomunikasi sama teman-teman kita gitu. Padahal kita ini kan harus berjalan bareng gitu ya. Jadi kuncinya adalah sekali lagi harus rendah hati supaya bisa bersinergi, kolaborasi gitu ya dalam pelayanan. Lalu untuk menghadapi tuntutan zaman sekarang ya, tadi kalau adanya arus informasi yang ngebut banget gitu ya, sebaiknya kalau dalam pelayanan apapun, konsul apapun, itu ada saksinya. Kalau sekarang standar akreditasi, alhamdulillah kalau dalam CPPT atau rekam medis tuh selain dari saksi juga ada catatan ya, oh dokter itu ngomong apa, advisnya apa, dan sebagainya. Jadi jejak rekam itu yang kita jadikan sebagai saksi dan juga bukti ketika nanti ada apa-apa. Tuh. Jadi itu juga harus didisiplinkan gitu. Kemudian misalnya nih, ini hal yang paling sering banget terutama kalau kita tertabrak dari sama paham-paham pasien gitu ya. Atau misalnya kita ngobrol sama petinggi rumah sakit dan ditabrakkan dengan beberapa peraturan yang kita nggak tahu gitu. Kita lebih baik sifatnya normatif aja. Normatif itu tengah-tengah, netral gitu ya. Jadi kalau ada yang kita nggak tahu, kita lebih baik jawab normatif daripada kita memberikan informasi yang salah. Mungkin kira-kira itu sedikit sharing dari saya. Mungkin kita lebih ke diskusi aja ya. Kalau ada pertanyaan boleh, nanti kita bahas lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Niken atas pemaparan materinya. Kita lanjutkan untuk acara diskusi ya, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand bagi yang offline atau melalui chat bagi yang online. Silakan kita buka satu sesi aja ya, sebenarnya karena waktu ada mepet baru habis. Ada yang bertanya silakan untuk raise hand yang di offline atau yang di online, bila ada pertanyaan silakan. Ada yang raise hand dari online ya? Silakan kepada Dr. Gigi Rizkina. Baik, terima kasih Dr. Sarah. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Rizkina dari Klinik BSMI Klaten. Yang saya ingin tanyakan ke Dr. Niken, gini dok, sebelum tindakan itu di klinik kami pasti ada inform consent ya. Nah, di inform consent ini kami menjelaskan prosedur tindakan dan risiko tindakan. Terutama di poli gigi itu kan banyak prosedur cabut gigi, dok. Ada kalau misalnya risiko dari cabut gigi
itu ada perdarahan, fraktur akar, parestesi, infeksi, itu kan sangat menakutkan sebenarnya dok untuk pasien. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara saya dan mungkin teman-teman nakes yang lain untuk menjelaskan risiko tindakan tanpa terkesan menakut-nakuti kepada pasien. Terima kasih dokter. Boleh langsung dijawab ya dokter Sarah, biar nggak Boleh lupa. langsung aja dijawab. Iya betul. Oke. Langsung dijawab Dokter Nika, silahkan. Jadi kalau tentang tadi resiko-resikonya ya, saya juga baru tahu kalau resikonya itu karena ternyata nggak pernah dijelasin ya. Kedua, bahasa-bahasa medisnya boleh dikurangi gitu ya. Jadi kita ganti dengan bahasa-bahasa awam yang sifatnya itu ringan gitu. Misalnya nih, tadi ada perdarahan. Pasien tuh nggak ngerti perdarahan. Boleh kita ganti dengan biasanya ada resiko darahnya agak ngucur gitu. Tapi nggak terlalu banyak karena sifatnya hanya kecil di daerah 1 atau 2 titik gigi dan hanya 1 atau 2 hari, katakanlah seperti itu. Dan perdarahan dan kucuran darah itu akan kita bantu dengan ganjel di gigi pakai kapas. Nah, itu akan lebih dimengerti sama pasien dan akan diterima gitu ya, daripada ini akan perdarahan atau darahnya ngocor terus. Pasien langsung nggak mau cabut tuh, gitu. Jadi jelaskan dengan tuntas sampai terakhir bahwa sebenarnya kan perdarahan itu juga, ini saya juga pernah cabut gigi ya, tapi nanti saya minta tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Jadi kalau cabut gigi itu kan perdarahannya kan di dep ya Kak. Ini pakai bahasa medis ya. Tapi dengan bahasa awam ya itu tadi kita bisa cerita bahwa kalau misalnya dicabut itu biasanya ada kucuran darah tuh yang keluar dari gigi. Nah, biar berhenti saya nanti minta tolong digigit kapasnya, caranya ditekan. Kalau masih ngocor, Bapak boleh balik ke saya. Atau sebelumnya ditanya faktor-faktor perdarahannya ada apa enggak. Karena sebenarnya kan perdarahan itu kan sifatnya kecil banget ya. Kecil sekali dan nggak akan terjadi kalau pasiennya itu nggak ada kelainan darah. Gitu. Jadi boleh kita nggak meredam banget tapi nggak nakut-nakutin banget. Itu tadi bahas perdarahan. Terus yang kedua tadi apa ya? Bahasa medis juga saya nggak paham untuk medis gigi. Parestesi dok atau kebas? Kebas ya. Jadi kita bisa jelaskan nanti kalau misalnya habis cabut gigi itu akan ada reaksi sininya nggak kerasa, tapi nggak masalah. Biasanya 2 hari itu hilang karena itu bentuk dari adaptasi gigi kita habis giginya tuh nggak ada gitu. Nah, jelasinnya seperti itu. Biasanya pasien nggak takut. Jadi, oh ya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, itu hal biasa. Hampir semua pasien yang cabut gigi merasakan itu gitu dan baik-baik aja. Tapi Pak, nah, kita selalu counter dengan sifat menolong kita supaya mereka tenang gitu. Tapi kalau ada yang nggak nyaman, boleh balik ke kita. Atau ini akan kita kasih obat untuk mengurangi rasa kebas. Jadi jangan selalu mendewakan obat bahwa ini aku kasih obat nyeri untuk ngilangin nyeri. Jangan menjanjikan bahwa obat itu akan menghilangkan nyeri 100% atau kebas 100%. Jadi kita kasih obat, nanti kalau dengan obat ini insya Allah rasanya akan ringan. Gitu. Bapak sabar ya, insya Allah ini nggak lama. Saya biasanya gitu menjelaskan ke pasien. Jadi dia kan merasa itu tuh hal yang biasa gitu. Dan itu saya lakukan juga ketika vaksin COVID gitu ya. Itu kan pasti sakit banget. Apalagi yang vaksin pertama itu mereka demam semua. Atau yang kemarin kena AstraZeneca itu demam semua sampai ada yang anti vaksin gitu ya. Itu kita jelaskan bahwa itu suatu reaksi yang biasa terjadi. Gitu. Jadi dia nggak akan takut. Anak kecil pun kalau yang vaksin ya, ini saya umpamakan ke anak kecil. Anak kecil pun kalau vaksin difteri dan sebagainya itu akan demam. Dan demamnya itu akan hilang dalam 2 hari. Kenapa sih kok demam? Itu justru karena reaksi tubuh kita yang baik banget gitu. Dia membuat daya tahan tubuh yang baru dibentuk dalam tubuh, nah tandanya itu panas. Nah, kayak gitu.
Jadi kita kasih perumpamaan-perumpamaan yang ringan, terus kita counter dengan kita akan tolong dengan obat misalnya, atau boleh nanti kalau kemeng-kemeng dikompres aja, itu nggak masalah kayak gitu. Mungkin itu Dokter Rizkina. Terima kasih Dokter Niken, Ya, sudah sangat semoga menjawab. mencerahkan. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter Kristina ya. Semoga bisa dipraktekkan nanti saat dijelaskan kepada pasiennya. Baik dokter, ini kan sudah ada chat lagi, pertanyaan via chat ya. Bisa dibaca langsung dari Ibu Nia. Ini menanyakan bagaimana cara kita untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi efektif dengan baik. Tadi sudah dijelaskan via slide kan ya, solusinya mungkin bisa dijelaskan lebih diulang gitu ya dokter ya. Oke, jadi gimana cara meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi efektif ya? Kalau kita itu sebenarnya saya share ya pengalaman saya sendiri gitu. Saya lebih bisa berkomunikasi itu ketika saya kembalikan keadaan itu kepada saya sendiri. Kita mau diperlakukan seperti apa ketika kita itu menjadi pasien gitu ya. Atau biasanya saya sangat jarang sih jadi pasien. Kita jarang banget ya, kadang kita ngobatin sendiri gitu ya. Umpamakan bahwa misal kita mengantarkan keluarga kita, mengantarkan ayah, ibu kita, atau anak kita gitu ya ke suatu fasilitas layanan kesehatan, pengennya tuh diperlakukan seperti apa gitu. Pastinya kan pengen dijelaskan dengan baik gitu ya, dilayani dengan baik, dengan senyum dan sebagainya. Jadi rasa empati yang lahir itu dengan perumpamaan itu insya Allah akan langsung bisa kita cerminkan ketika kita itu melayani gitu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu di sini insya Allah secara edukasi udah oke ya, kemampuan kedokteran, kemampuan melayani, kemampuan keperawatan dan sebagainya itu sudah baik, tinggal mengimplementasikan bagaimana gitu ya. Nah, jadi kemampuan komunikasi ini ya diasah ketika itu tadi kita mau diperlakukan seperti apa, dan juga bahasa-bahasa yang awam itu mungkin kita perbanyak ya. Jangan sampai masalah medis itu istilah medis itu keluar, dan umpamakan bahwa orang itu betul-betul tidak tahu sama sekali gitu. Jadi kita nanti menjelaskan tuh akan all out gitu ya. Kalau masalah senyum, masalah suaranya pelan dan sebagainya itu ya melatih kesabaran gitu. Jangan sampai ada masalah rumah sakit, masalah keluarga itu mempengaruhi kita dalam melayani. Gitu. Karena balik lagi, kita pasti nggak mau dong dilayani dengan cara-cara yang kurang baik gitu ya. Jadi kembalikan ke diri kita masing-masing. Itu Dokter Sarah. Kita ke pertanyaan ketiga ya. Iya, pertanyaan terakhir mungkin Dokter Rukia. Oke, ini ada lagi pertanyaannya. Banyak dari banget. Dokter Yusuf ini ya. Dari Dokter Yusuf, saya baca dulu ya. Bagaimana melakukan komunikasi yang efektif jika jumlah pasien kita banyak gitu ya. Kadang 40 pasien. Nah, ini juga terkait komunikasi ini tidak hanya diperankan oleh masing-masing person ya. Bukan tugas kita juga, bukan hanya tugas kita sebagai dokter, bukan hanya tugas kita sebagai perawat. Jadi kebijakan dari rumah sakit itu juga sangat berpengaruh. Katakanlah ada kans atau resiko bahwa di salah satu shift itu ramai. Kalau dulu di tempat saya bekerja itu biasanya sore ramai. Harus ada kebijakan yang mendukung dari pimpinan rumah sakit gitu. Bisa dengan jumlah dokternya ditambah. Gitu. Jumlah ruangannya ditambah sehingga kenyamanan pasien itu jadi lebih baik. Dan ada SOP ketika misalnya pasien harus menunggu gitu. Kalau nunggunya pasien diapain dulu ya? Katakanlah dilayani pendaftarannya dulu atau cukup dengan pertolongan pertama dulu dan sebagainya. Itu harus didukung oleh aturan-aturan yang diciptakan oleh rumah sakit. Karena kita sebagai klinisi atau sebagai orang yang bergerak di bagian teknis ya di pelayanan kesehatan, kalau tidak didukung dengan aturan-aturan itu ya sama saja pelayanan tidak akan optimal. Nah, selain adanya aturan itu ya rumah sakit juga harus menyediakan
waktu untuk mendengarkan SDM-nya gitu ya. Ini kan salah satu bentuk keluhan atau salah satu bentuk kejadian yang biasanya, mohon maaf, tidak diketahui oleh pimpinan rumah sakit atau jajaran yang lebih tinggi karena mereka tidak terjun di pelayanan. Gitu. Harus ada forum-forum untuk evaluasi. Yang paling konkret adalah morning report biasanya. Diberikan kesempatan bagi tenaga-tenaga kesehatan yang ingin menyampaikan dan juga dibantu untuk carikan solusi. Solusinya itu tadi, mungkin jamnya ditambah dan sebagainya. Kalau ada keleluasaan jam atau keleluasaan waktu, kita otomatis akan bisa menjelaskan ke pasien itu lebih enak gitu ya, lebih tenang gitu ya. Kalau misalnya pasiennya banyak, dokternya dikit, itu udah jadi hambatan komunikasi tersendiri gitu. Pasti tidak akan efektif komunikasinya karena kita udah terganggu atau terdistraksi dengan fokus-fokus yang lain sehingga pasien yang akan kita tangani ini tidak terurus dengan baik gitu. Jadi sekali lagi komunikasi itu membutuhkan semua pihak ya, tidak hanya si nakes itu sendiri. Gitu. Jadi aturan rumah sakit, kemudian kondisi rumah sakit itu juga menjadi daya dukung sendiri untuk tercapainya komunikasi efektif. Begitu. Begitu Dokter Sarah, kita lanjutkan lagi ya. Oke, ini ada pertanyaan yang unik dari Pak Priyono ya tentang komunikasi selain bicara atau mendengar. Apakah ada metode atau strategi komunikasi yang lain? Kalau pasiennya itu tunawicara, tunarungu, gitu-gitu ya. Nah, pada dasarnya pasien yang kita hadapi itu semuanya disabilitas. Jadi disable to do something ya. Dia ada yang nggak bisa jalan kalau kecelakaan tuh ya. Ada yang cacat lahir. Ada yang kalaupun tunawicara misalnya nih ada sakit di bagian ini, dia juga nggak bisa bicara. Ada gangguan misalnya gagar otak gitu ya atau cedera otak itu telinganya tiba-tiba nggak bisa dengar juga atau yang benar-benar nggak sadar. Kita kan nggak bisa mengajak dia berkomunikasi gitu ya. Itu juga udah menjadi hambatan komunikasi sendiri gitu. Kita pastikan ke pengantarnya gitu ya. Ke pengantarnya atau mungkin pastikan kita cek kesadaran dulu untuk tahu dia itu bisa respon apa enggak. Kalau nggak respon kita tanya ke pengantarnya. Kalau sendiri gimana? Ya sudah kita layani semampu kita sesuai dengan hasil pemeriksaan kita gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita sudah mengetahui hambatan-hambatan itu, katakanlah tunawicara, oh orangnya nggak bisa bicara, kita tulis, kita jelaskan pakai tulisan, pakai kertas, dijelaskan. Jadi jangan sampai karena ada keadaan itu terus kita nggak lupa menjelaskan. Harus tetap dijelaskan dengan tulisan. Bahkan misalnya minta tanda tangan inform consent, jelaskan dengan kertas supaya dia itu ngerti dia mau diapakan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu sudah menjadi solusi ya, kita tanya ke pengantarnya, kemudian kita pakai tulisan, itu menjadi solusi bagaimana kita bisa menjelaskan ke pasien. Kemudian kita lanjut ya Dokter Sarah ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Ya, nih. silakan Dok. Oke. Ini ada ini hampir sama ya tentang afasia sensorik ya, dia nggak bisa ngerti dan sebagainya. Dari awal banget kita harus dalam tanda kutip punya inform consent dengan keluarga, punya perjanjian sama keluarga bahwa dengan keadaan pasien yang seperti ini harus ada penunggunya. Dijelaskan juga kenapa harus ada penunggunya. Jadi keluarga pasien itu akan lebih menerima dan akan lebih patuh untuk tidak meninggalkan pasien itu sendiri gitu. Kita jelaskan, Bu, kenapa si pasien ini harus ditungguin? Karena satu, kalau ada apa-apa, dia nggak bisa ngomong gitu. Kedua, kalau kita mau melakukan pertolongan yang darurat, kita butuh persetujuan dan sebagainya. Dengan penjelasan-penjelasan yang runtut, itu biasanya keluarga pasien akan lebih menerima dan patuh. Oh, jadi gini toh fungsinya ditungguin gitu. Jadi kadang kan kalau misalnya kita nggak ngerti, kita nggak menjelaskan, keluarga pasien tuh nggak ngerti, ini ngapain sih aku disuruh duduk di sini sendirian, mending aku tinggal kerja gitu. Apalagi kalau
ada perawatnya misalnya mau TTV gitu ya, visite gitu, nggak diajak ngomong keluarga pasiennya. Jadi gunakanlah sapaan-sapaan ringan ketika visite misalnya, atau ketika menensi pasien waktu dirawat inap dan sebagainya. Itu gunakan waktu untuk menyapa dia, menyapa keluarganya, supaya mereka itu timbul kepercayaan kepada kita gitu ya. Dan komunikasi bisa jadi lebih efektif gitu. Selanjutnya untuk Ibu Fahima ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien BPJS gitu kalau kliniknya pikirnya udah tertutup ya, hanya melayani pasien umum. Oke, jadi selain komunikasi yang dalam bentuk himbauan, dalam bentuk omongan kita gitu ya, harus ada peraturan-peraturan juga yang mendukung seperti yang tadi ya. Jadi rumah sakit ini juga harus mendukung tercapainya komunikasi efektif dengan adanya aturan-aturan itu. Jangan sampai aturannya itu bertabrakan dan membuat si petugas yang melayani di bawah itu keteteran untuk menghadapi komplain pasien. Katakanlah ternyata ada perbedaan layanan pasien BPJS dengan pasien yang umum gitu. Jangan sampai publik atau masyarakat tuh ngelihat itu sebuah perbedaan gitu. Kita sebagai rumah sakit atau vaskes itu mungkin niatnya supaya nggak bejubel gitu ya. Tapi yang dilihat pasien tidak seperti itu, teman-teman. Pasien itu melihatnya, loh kok kalau yang bayar itu gampang, yang BPJS kok bejubel gitu. Jadi buat suasana bahwa pelayanan itu setara untuk semuanya. Kalau bisa ya aturannya disamakan aja gitu ya. Atau pengumuman jamnya, katakanlah jam pendaftarannya ya udah misalnya jam 7 sampai jam 11. Tapi dokternya itu ya harus incar sampai pasien habis. Jadi pasien nggak akan datang tuh jam 13 gitu. Pasti akan datangnya maksimal jam 11 walaupun pasiennya akan habis dilayani itu mungkin baru jam-jam 1 gitu ya. Jadi itu lagi balik lagi kepada daya dukung dari pihak-pihak yang lain selain dari petugas itu sendiri. Jadi peraturan rumah sakit itu juga harus menolong atau melindungi SDM-nya ya, terutama yang langsung berhadapan dengan pasien gitu ya. Kita bakal stres banget kalau komplain-komplain pasien ya. Halo. Halo, Oh ya. yes, yes. Mohon maaf. Yes. Suaranya udah jelas ya? Sudah jelas dok. Oke, ini bagaimana cara menangani pasien yang belum kita jelaskan pasien tersebut sudah bernada tinggi, gitu ya. Kalau ada api, kita Nah, harus ini sering dok. gitu. Kalau ada api, kita harus jadi airnya, gitu ya. Biarkan mereka menjelaskan dulu. Jadilah pendengar yang baik. Kemudian kita minta waktu untuk jelaskan. Bapak atau Ibu sudah selesai, saya boleh ya menjelaskan ya Pak. Dengan nada lirih seperti itu aja mereka secara tidak langsung, secara psikis itu udah akan rendah, udah akan turun lah tensinya gitu dengan senyum kita, dengan suara kita gitu ya, atau dengan tepukan punggungnya dia gitu. Bapak sudah selesai bicaranya gitu dengan senyum gitu, mereka akan reda sendiri gitu. Dengan begitu kita masuknya ke mereka lebih gampang dalam menjelaskan apa yang mau kita sampaikan gitu ya. Jadi tabraklah dengan sikap-sikap yang adem dari kita gitu, jangan ikut tinggi gitu. Karena ya kita harus memahami bahwa pasien itu datang itu karena dalam bentuk yang sakit gitu ya. Beda sama pasien-pasien medical check up yang dia tuh nggak sakit gitu, nggak cari kesembuhan gitu. Jadi kita harus memahami itu. Beda sama kita yang datang ke mall gitu ya, dalam keadaan happy, dalam keadaan pingin beli sesuatu gitu ya. Mereka tuh datang ke rumah sakit karena sakit dan pingin sembuh gitu. Harapannya cuma pingin sembuh, nggak tahu gimana caranya gitu ya. Jadi cara mengcounter adalah itu tadi dengan sikap-sikap kita yang meneduhkan mereka gitu. Rasanya udah habis pertanyaannya, Dr. Sarah. Boleh dilanjut lagi atau bagaimana?
Iya, benar, sudah selesai ini Dokter Niken. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Dari chat sudah tidak ada lagi. Dari tenda ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini perlu diketahui nanti 2 penanya terbaik akan dapat voucher 50.000 ya. Boleh dikirim, nggak ada cash ya, mungkin dikirimnya via di wallet ya. Kalau tidak lagi mungkin sudah selesai Dokter Niken. Sudah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, kita sudahi saja Dokter Niken. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai semua pertanyaan sudah terjawab semua. Bisa kita simpulkan bahwa komunikasi efektif ini bukan hanya mentransfer pesan, tapi juga mentransfer makna. Ya. Jadi kita berharap bahwa pasien atau teman sejawat kita itu mengerti apa yang ingin kita sampaikan, sehingga dapat timbul suatu perubahan sikap atau perilaku dan juga memotivasi. Mungkin ini tujuan dari komunikasi efektif pada dasarnya. Jadi kalau komunikasi itu hanya menyampaikan pesan, tapi pada komunikasi efektif yang diharapkan itu menyampaikan sebuah makna. Nah, jadi apa yang kita sampaikan itu dapat dipahami dan dapat dilaksanakan oleh si pasien. Oke, dengan solusi yang sudah diberikan oleh Dokter Niken ya, kita nggak harus memahami semua bahasa-bahasa awam ya, bahasa awam ataupun bahasa isyarat atau bahasa tubuh pada pasien disabilitas. Jadi kita nggak harus paham semua bahasa-bahasa, apalagi bahasa hati ya, itu agak susah. Ya. Jadi oleh karena itu dalam komunikasi empatis ini yang sangat disarankan adalah kita sebagai tenaga dan karyawan yang bekerja di rumah sakit ataupun ini kita harus mau berbicara. Ya, kita nggak boleh mengasih kode-kode kepada pasien dan juga nggak boleh mengasih kode-kode kepada teman sejawat. Ini loh statusnya, ini loh obatnya nggak bisa. Ya. Karena kalau misalnya kita kasih kode itu komunikasi kita tuh nggak akan sampai. Ya, kita harus merubah dari diri kita sendiri sehingga apa yang kita ingin bicarakan kepada teman sejawat dan kepada pasien itu sampai. Dan juga tentu informasi kita harus benar. Jadi jangan sampai menyampaikan sesuatu yang salah dalam melaksanakan satu pelayanan medis ya. Karena nanti kalau ada saksi ataupun inform konsen yang kita menyampaikan sesuatu yang salah itu berarti itu sangat fatal. Ya. Baik, kalau gitu kita bisa tutup ya Dokter Niken. Kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Niken Sasadara atas materi yang sudah dipaparkan. Alhamdulillah sangat informatif dan juga solutif. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan di saat pelayanan sehari-hari. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC lagi, kepada Mbak Zahar. Silahkan. Udah, Terima kasih kepada Dr. Sarah dan Dr. Niken atas pemaparan materinya. Kita sudah tiba di akhir acara, akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis dan foto bersama. Mungkin foto bersama dulu ya? Iya, foto bersama dulu. Ya. Untuk teman-teman yang di Zoom bisa dibuka kameranya, kita akan melakukan foto bersama. Ada lagi yang buka kamera? Silahkan dibuka kameranya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan mulai foto di slide pertama ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Selesai.
Sertifikatnya gimana? Wah, sertifikatnya wah tampilin wah. Sudah tampil. Kemudian akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis. Ya, saya nanti cenderamata dan sertifikat akan dikirimkan. Untuk sertifikat nanti untuk sertifikat dan cenderamata akan kami kirimkan secara online ya dok. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini sertifikat. Ini untuk sertifikatnya. Terima kasih Dr. Nika atas kesediaannya untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Semoga materi pada pagi hari ini diimplementasikan pada teman-teman semua di klinik dan rumah sakit masing-masing kepada pasien. Sebelum mengakhiri acara, tadi saya sudah bilang untuk akan 26. Mungkin dokter bisa dibantu untuk penanya 2 orang. Semuanya Silakan. bagus ya. Semuanya bagus, boleh nggak dapat hadiah semuanya? Nggak ada uang ya. Boleh yang mana aja ya. Siapa tadi? Dokter Yusuf 1 boleh. Satunya lagi, aduh saya lupa tadi yang nanya banyak. Yang Yang pertama, Dokter Yusuf Bapak boleh. Yang kedua? Yang kedua yang ini, Dokter Gigi. Oh, oke. Selamat kepada Dokter Yusuf dan Dokter Gigi Rizkina. Nanti akan kami hubungi untuk hadiahnya ya, Dok. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari Rumah Sakit Al-Fauzan, Klinik Al-Fauzan dan Klinik BSMI Klaten yang sudah hadir. Terima kasih kepada Dokter Nika yang sudah hadir. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin live ya. Oke. Iya.